Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kemauan yang sangat kuat itu tema kita sepanjang 1 bulan ini. Nah, ada pepatah mengatakan di mana ada kemauan, maka di situ akan kita menemukan jalan. Dari situ saudara, pemahaman yang sangat umum kita miliki bersama-sama bahwa kemauan yang sangat kuat itu adalah jenis kemauan yang punya daya dorong, yang punya daya gerak, yang bisa sampai mendisiplinkan seluruh manifestasi-manifestasi tindakan kita. Itu betapa hebatnya satu kemauan yang bersifat kekuatan di dalamnya. Nah, tentu kemauan yang dimaksud bukan hanya sekedar keinginan, tapi merupakan semacam motivasi yang sangat dalam. Dalam perikop yang barusan kita baca dikatakan bahwa kerajaan sorga itu diumpamakan dalam 2 hal. Yang pertama, diumpamakan seperti harta yang terpendam di ladang. Dalam terjemahan yang lain, diumpamakan seperti harta karun. Jadi, kerajaan sorga itu diumpamakan seperti harta karun yang terpendam di satu ladang. Dan yang kedua adalah seperti seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Jadi pedagang yang mencari mutiara yang indah. Dan satu lagi adalah seperti harta karun yang terpendam di satu ladang. Saya bacakan sekali lagi saudara-saudara. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi, lalu dengan penuh sukacita, ia pergi meninggalkan harta karun itu. Dengan buru-buru dan cepat-cepat dia menjual seluruh hartanya. Kata Alkitab, dengan sukacita ia menjual seluruh hartanya. Dengan sukacita. Biasanya orang yang jual harta, jual tanah, jual rumah, jual mobil, umumnya itu kalau tidak karena terpaksa, biasanya jarang orang jual tanah. Apalagi kalau sampai menjual seluruh kepunyaan dan perbendaharaannya, sangat jarang. Tapi saudara-saudara, Alkitab ini bilang bahwa dengan sukacita ia menjualnya. Dengan senang hati. Kalau orang biasa menjual tanah dengan terpaksa, itu wajahnya murung, harganya pun di bawah pasar, gak apa-apa lah, yang penting jadi duit. Itu kalau sudah sangat mendesak. Ini sama mendesaknya dan lebih mendesaknya si kawan yang menemukan harta karun ini. Mengapa? Karena jangan sampai kemudian ladang itu jatuh ke tangan orang. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bicara harta karun, kadang-kadang kalau kita ketemukan harta karun, misalnya sebongkah emas, katakanlah berapa gram, itu nilainya tidak hanya sekedar berapa gram emas yang ada di dalamnya. Kadang-kadang harta karun itu juga punya nilai histori. Kadang-kadang nilai historinya itu yang sangat mahal. Kalau hari ini saya dapat 1 keping emas atau 1 keping perak dari peninggalan kerajaan Haru, cikal bakal suku Karo, yang benteng terakhirnya itu di Deli Tua. Yang salah satu meriam puntungnya itu menurut mitos salah satunya di Seberaya. Ketika diinvasi sama kerajaan Iskandar Muda dari Aceh. Bom! Gitu. Ada benteng sampai sekarang di Deli Tua. Ada pancur namanya Pancur Gading.
Itu biasanya orang-orang yang masih kuat mistiknya sering ke sana. Waktu Kesultanan Aceh ingin menginvasi daerah itu, ingin menikahi Putri Hijau, dari kisahnya begitu. Benteng itu nggak mampu diterobos. Akhirnya Kesultanan Aceh menyebarkan kepingan uang. Lalu masyarakat datang, nggak lagi fokus untuk mempertahankan benteng. Disitulah jebolnya. Boom. Sampai sekarang masih ada itu kepingan-kepingannya. Kadang-kadang petani dapat. Kalau dapat kepingannya itu hanya logam. Tapi tahu saudara, ini logam yang punya nilai historis. Peninggalan dari abad kesekian. Itu bisa laku di pasaran, lelang. Kadang-kadang nilai-nilai barang harta karun itu tidak hanya pada fisiknya, tapi pada nilai historinya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, nah saya ingin fokus ke sini. Kata Alkitab itu kerajaan surga itu seumpama seseorang yang menemukan harta karun yang terpendam. Mengapa Yesus mesti bilang bahwa itu terpendam? Begitulah kerajaan surga itu. Kerajaan surga itu ada, tapi nggak semua orang menyadarinya. Itu ladang, bukan cuma si kawan ini yang pernah lewat dari situ. Tapi begitulah kerajaan surga itu kadang-kadang jadi semacam terkesan tersembunyi kepada orang. Kepada beberapa orang, gak semua orang menyadarinya. Saudara pulang dari tempat ini, saudara lihat wajah-wajah orang. Di semua hingar-bingar kehidupan, aktivitas, semua hingar-bingar dunia ini sibuk pagi. Coba saudara lihat, kira-kira masih ada enggak nilai-nilai kerajaan surga yang ada di hati dan di pemikiran. Coba saudara pulang nanti, kan kita hidup di dunia yang samanya ini kan. Begitulah kerajaan surga itu. Orang semua lewat lalu lalang, tapi gak semua orang menyadarinya. Tapi orang yang menyadarinya, orang yang tahu tesnya. Oh ini bersifat ilahi dan ini mahal ini. Orang tahu, oh ini kerajaan Allah ini kerajaan Allah yang tak tergoyahkan nih. Maka dia akan dengan senang hati, dengan sukacita dia keep itu lalu pergi, lalu dengan cepat-cepat dia jual seluruh hartanya. Harta itu berbicara apa sih? Kepemilikan itu berbicara apa sih? Untuk mendapatkan harta karun yang bersifat surgawi itu. Kadang-kadang kita mesti di-challenge untuk kita ikhlas dan rela untuk meninggalkan pengejaran-pengejaran dunia ini. Itu maksudnya. Nah di situ kadang-kadang tidak mudah. Tapi saya hanya mau bilang, yang dari Allah itu, kerajaan Allah itu, yang dari Tuhan itu selalu bersifat yang terbaik. Selalu bersifat yang terbaik. Sayangnya adalah kita tidak selalu bisa menerima itu dengan tangan satu memegang dunia, lalu tangan yang satu memegang kerajaan Allah. Kadang-kadang kita tidak bisa untuk merangkul itu dalam saat yang bersama. Tapi ingat, yang dari Tuhan itu selalu yang terbaik, yang dari Tuhan itu. Tapi kita mesti belajar untuk melepaskan apa yang kita genggam dengan tangan kita. Karena yang terbaik dari Tuhan kadang-kadang mesti kita terima dengan keseluruhan tangan kita untuk menampungnya. Amin. Saya semoga ayat ini men-challenge untuk kita belajar melepaskan. Saya tidak ada saudara pulang dari sini tanah. Tapi ayat ini mau men-challenge melepaskan pergulatan dunia yang fana ini. Sekali lagi, kita mesti belajar mental kita pelan-pelan meninggalkan dunia persilatan yang sangat hingar-bingar ini. Kita lepaskan. Yang dulu kita kejar, yang dulu kita sangat ngotot mempertahankannya. Tuhan bilang, jual, maka kamu akan mendapatkan harta kamu. Boleh katakan amin? Di sini tidak mudahnya.
Kadang-kadang kita mesti mengikhlaskan yang baik untuk mendapatkan yang lebih baik yang dari Tuhan. Kadang-kadang kita mesti belajar mengikhlaskan yang lebih baik untuk mendapatkan yang terbaik yang dari Tuhan. Boleh katakan? Nggak tahu ya, jika ada di antara saudara yang hari ini mulai membangun hubungan yang toksik, Tuhan bilang lepaskan, nggak kita lepaskan, kita tidak akan pernah mendapat ganti yang terbaik yang dari Tuhan. Kalau Tuhan bilang lepaskan, kita mesti belajar melepaskannya. Mungkin kita tidak melepaskannya dengan sukacita, tapi kadang-kadang pada saat kita melepaskannya dengan hati yang sakit, kita lepaskan, habis dari situ pergi ke pasar, makan bakso, rayakanlah itu. Karena pada saat yang bersamaan, kadang-kadang berkat Tuhan itu datang ketika kita sudah melepaskan yang perlu kita lepaskan. Boleh katakan amin? Nah, yang kedua, kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang. Katakan bersama saya, pedagang. Herannya adalah perumpamaan itu memakai istilah pedagang. Pedagang itu, saudara, gak semua orang punya kemampuan jadi pedagang. Karena mesti cepat hitung-hitungannya. Makanya ada istilah prinsip berdagang itu adalah dengan modal sekecil-kecilnya mendapat untung yang sebesar-besarnya. Tapi Alkitab ini pakai istilah pedagang. Tuhan mau bilang, kalau you berhitung, kalau you tahu berhitung, kalau pakai kalkulator, kalaupun harus pakai kalkulator, hitung. Gua berani jamin, yang kamu dapatkan dari kerajaan surga itu tetap akan lebih menguntungkan dari kilau kemilau dunia ini. Itu maksudnya. Jadi kalaupun harus pakai hitung-hitungan, pakai kalkulator, gua berani jamin. Kalau kita berjuang bagi kerajaan surga, dengar kata kita. Kalaupun mesti pakai matematika pedagang, you mesti untung. Kurang lebih seperti itu. Itu sebabnya kerajaan surga itu seperti seorang yang menemukan harta karun. Karena dia tahu, oh ini mahal. Dia rela meninggalkan, menjual apa saja yang dianggap orang mahal. Orang mungkin bodoh. Kenapa kamu beli tanah itu? Itu tanah gersang. Kenapa kamu pilih tanah itu? Itu tanah, nggak ada pernah orang panen dari situ. Saya berdoa semoga jemaat Tuhan ini tahu kalau membeli tanah yang kelak bisa jadi menghasilkan di masa yang akan datang. Boleh katakan amin? Kenapa kamu jual tanah itu? Kenapa kamu jual tanah yang bagus? Kamu beli tanah gersang. Yang nggak tahu, 2 tahun lagi akan dibangun jalan tol di situ. Gitu misalnya, akan ada ganti untung. Pisang pun dihitung, pokat pun dihitung, apa pun dihitung. Tapi saya mau bilangnya, pada saat yang bersamaan, orang yang nggak bisa ngecap mana ini kerajaan surga, orang yang nggak bisa ngecap ini hal yang ilahi apa tidak, nggak ada. Akan ada orang yang menjual tanahnya, dia nggak tahu ada harta karun di situ. Akan ada orang yang menjual tanahnya, dia tidak tahu ada harta karun di situ. Saya berdoa semoga tidak ada di antara jemaat yang hari-hari ini dia menjual sangat murah. Kalau saya mesti bawa kepada Adam dan Hawa, dengar ya, dia menjual dengan sangat murah. Akhirnya dia mesti membayar dengan sangat mahal. Dia bayar dengan sangat mahal. Itu apa yang terjadi di taman ini. Dia bayar akhirnya dengan sangat mahal. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi firman Tuhan ini men-challenge kita untuk kita punya kemauan yang kuat. Kadang-kadang gak semua orang punya kekuatan untuk menjual. Mengapa orang gak punya kekuatan untuk menjual dunia,
menjual kesenangan. Ada di sini yang masih pengennya hingar-bingar, masih pengennya itu boga kesana kemari. Ada saatnya kita harus menjual semuanya itu. Boleh katakan amin? Percayalah, Tuhan bilang, kalaupun mesti pakai hitung-hitungan, pakai kalkulator pun aku berani. Engkau tidak akan mengecewakan. Aku tidak akan mengecewakan. Kerajaan surga tidak akan pernah mengecewakan. Boleh katakan amin? Boleh kasih tepuk tangan begitu. Saya ingin saudara untuk membuka Alkitab kita dari kitab Matius. Sekali lagi. Matius pasal 7 ayat 6 berkata seperti ini. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada apa? Kepada B1. Dan jangan kamu melemparkan mutiara kepada apa? B2. Supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada B1. Jangan. Mau bilang apa sih? Kalau saudara baca perikopnya, itu hal yang kudus dan berharga. Maksudnya apa sih hal yang kudus dan berharga itu? Hal-hal yang ilahi, hal-hal yang bersifat kerajaan surga. Kadang-kadang kita kasih ke orang, itu diinjak-injak, padahal itu mahal. Hal-hal yang bersifat ilahi, hal-hal yang bersifat kerajaan Allah, kadang-kadang kasih ke orang, kita bawa ke orang, orang muntahin itu. Gak merasa penting, gak merasa berharga. Tapi kita tahu, dengar ya, pedagang permata, dia tahu mana permata yang bagus. Boleh katakan amin? Saya ulang sekali lagi. Pedagang permata, pedagang berlian, tahu itu berlian berapa karat, tahu. Kayak di sini banyak yang punya berlian ini. Karena diberkati oleh Tuhan. Orang tahu, dari pancarannya pun tahu. Dari pancarannya tahu. Ini berlian, berapa karat. Ini berlian Hotman Paris, ini mahal. Di sini semua banyak yang pakai berlian. Kalau jemaat GBL Spring udah kurang suka pakai emas. Karena udah pakai emas putih sekarang. Karena sudah diberkati oleh Tuhan. Tapi saya tidak sedang cerita itu. Saya hanya mau bilang, nanti saudara pulang dari sini, saudara akan lihat. Orang tidak menghargai hal-hal yang bersifat surgawi. Orang gak hargai. Orang gak hargai. Tapi dengar, seorang pedagang permata tahu mana permata yang mahal, tahu. Atau ada orang jual permata ini, langsung dia jual. Gak cukup uangnya, jual apa yang ada. Jual semuanya, yang penting ini dapat. Karena permata ini jauh lebih mahal dari permata yang lain. Harus begitu mental kita. Boleh katakan amin? Boleh katakan amin? Coba kita cek diri kita, mana yang perlu dijual. Mana yang perlu lepaskan. Mengapa? Karena itu, kata Tuhan, itu lebih menguntungkan kepada kita. Boleh katakan amin? Tapi sayangnya, gak semua orang pang, kata orang Karo. Gak semua orang pang, berani. Gak semua orang berani untuk menjual. Oh ini bagus. Ini yang paling bagus. No, itu bukan itu yang dari Tuhan yang paling bagus. Boleh katakan amin? Boleh katakan amin? Kadang-kadang saya pernah bilang ini, kadang-kadang kita akan mendapatkan pada saat kita mulai melepaskan apa yang perlu dilepaskan. Boleh katakan amin? Mengapa mereka tidak punya kemauan yang kuat? Saya mau kasih supaya relate dengan tema ini. Karena mereka tidak menemukan satu alasan yang kuat mengapa mereka harus menjualnya. Mereka nggak menemukan alasan yang kuat. Mengapa orang tidak punya kemauan yang kuat? Mereka tidak menemukan alasan yang kuat. Nggak menemukan alasan yang kuat. Saya tadi cerita ini. Saya tidak sedang mau body shaming. Saya lahirkan di kampung. Jadi saya tahulah bagaimana suasana di kampung.
dulu banget di kampung itu, mata air itu jauh dari kampung. Jadi biasanya mayoritas kerjaan perempuan pulang dari sekolah itu ngangkat air. Pergi ke pancuran ngangkat air pakai ember anti pecah. Makanya banyak anak-anak itu akhirnya tumbuhnya itu terlalu cepat dia memikul beban, akhirnya berpengaruh kepada bentuk fisiknya. Makanya ada orang pendek, tidak proporsional bentuknya, tapi kakinya lebar. Jadi besar, kakinya nomor 42, tapi nggak terlalu tinggi. Karena terlalu gitu. Larinya kan ke penampang kaki itu kan, jadi melebar gitu. Itulah beban yang kalau diterima tidak pada waktunya. Makanya jarang orang kampung jadi model. Karena bentuknya udah dipengaruhi oleh situasi. Tapi cerita beban, siapa di sini yang punya dispenser di rumah? Yang punya dispenser di rumah? Rata-rata punya dispenser kan? Kalau nuangkan, ini saya dengar dari Adera, ini bagus juga ini. Kalau ngangkat air galon, siapa di antara saudara kalau ngangkat air galon setelah saudara angkat, gitu mau pasang, saudara tunggu dulu setengah jam angkat gitu. Baru saudara tuang. Ada? Kayaknya enggak ya. Biasanya saudara kita angkat, kan ada cara mengangkat air galon masang ke dispenser itu. Ada 3 langkahnya. Langkah pertama, ambil kuda-kuda. Sap. Langkah kedua, gulung lengan baju. Gitu. Langkah ketiga, panggil orang. Angkatkan dulu. Itu langkah untuk mengangkat air galon itu. Panggil orang, tolong dulu angkat. Gitu. Tapi kan biasanya kita angkat langsung kita tuang kan. Nggak ada kita angkat. Kita tunggu dulu setengah jam. Berat itu. Tapi kalau saudara ingin coba diet gitu. Mengapa orang biasanya diet itu di awal menggebu-gebu? Tidak punya kemauan yang kuat. Mengapa? Tiba-tiba dilihat sak-sak, nantilah itu. Gitu. Mengapa? Padahal kemauan yang kuat itu bisa mendisiplinkan kita. Tapi pertanyaannya mengapa nggak semua orang berhasil? Jawabannya tidak menemukan alasan yang kuat. Tapi semoga cerita ini menolong kita. Coba bayangin ya, kalau berat badan kita misalnya idealnya 50, lalu ternyata berat badan kita jadi 80, berapa overweight-nya? 30 kilo kan? 30 kilo itu 2 galon air aqua itu. Bayangkanlah kita jalan pergi ke gereja selalu bawa 2 galon aqua, bawa. Ke kantor pun bawa. Begitulah kata aderai kita itu. Jadi kita bawa terus menerus. Dampaknya kemana? Kalau bawa gitu. Tanpa kita sadari tulang kita pun kan akan berefek kan. Tulang kita pun merasakannya. Kita pun sakit pinggang. Gitu. Tapi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mengapa orang gagal diet? Mungkin cerita ini bisa menjadi alasannya. Tidur pun dia bawa, dia peluk galon aqua 2 gitu. Begitulah kata aderai. Semoga ini menjadi alasan untuk kita. Jika di antara saudara ada yang pengen diet misalnya. Tapi kalau misalnya, kan orang itu tidak semua mesti. Jangan sampai saudara salah. Kalau kita memang idealnya 70 kilo, ya 70 kilo aja kita. Bersukacitalah kita dengan 70 kilo itu. Jangan paksa jadi 50 kilo, nanti sakit kita. Benar gak ya? Jadi maksud saya, semua orang punya idealnya gitu maksudku. Tapi yang mau saya kasih tahu adalah, mengapa banyak orang gagal, tidak punya kemauan yang kuat? Karena gak menemukan alasan yang kuat. Semoga cerita ini, yang kemana-mana bawa aqua galon ini, tidur pun, kita bukan peluk bantal sebenarnya, peluk 2 galon aqua ditimpanya kita, coba. Padahal cita-cita kita dipakai Tuhan, melayani Tuhan dan bekerja bagi kerajaan sorga dengan umur yang panjang. Misalnya, saya tahu saudara rindu dipakai Tuhan dengan umur yang panjang. Boleh katakan amin? Tapi kadang-kadang mengapa orang gagal gak menemukan alasan yang kuat. Tapi dengar ya, orang-orang dalam perumpamaan itu dia menemukan alasan yang kuat. Ini gak seberapa ya. Orang bilang,
kali kamu jual itu peninggalan nenek moyang. Enggak peduli aku. Dia punya alasan yang kuat. Boleh katakan amin. Kenapa kamu jual? Yang bodoh bukan dia. Yang bodoh itu yang jual tanah itu. Tapi orang-orang jemaat GBLA Spring, dia adalah yang membeli tanah itu. Boleh katakan amin? Boleh katakan amin? Itu sebabnya firman Tuhan hari ini yang kita dengar, walaupun sederhana, di awal bulan Februari ini, semoga itu menjadi vitamin bagi kita, untuk kita punya keinginan yang kuat, apa? Mengejar kerajaan surga. Boleh katakan amin? Tidak bermaksud saudara pulang, saudara jual tanah, saudara jual baju, enggak. Tapi saudara pulang, saudara lihat yang mana yang perlu dilepas-lepaskan. Boleh katakan amin? Yang mana yang perlu dibuang-buang. Jangan hitung-hitungan. Yang mana yang perlu dilepas-lepaskan. Sekali lagi ya, sebentar yang muda di sini, hubungannya toksik, lepaskan terus. Boleh katakan amin? Demi apa? Demi kerajaan. Dengar saudara. Kalau suatu saat orang bilang firman Tuhan itu konyol, kuno, dan tidak relevan, terlepas apa kata orang, tapi kalau kita mengecap bahwa ini sesuatu yang ilahi, tidak apa-apa orang bilang konyol. Firman Tuhan tetap firman Tuhan. Boleh katakan apa? Gak apa-apa kok. Gak apa-apa dibilang orang tidak biasa. Tapi kalau saudara tahu itu sesuatu yang ilahi, go ahead, lakukan. Suatu saat orang akan tahu mana yang bernilai dan mana yang fantasi. Firman Tuhan itu paling bernilai. Boleh katakan amin?